mempresentasikan hasil belajar dari kelompok kami tentang desain industri. Perkenalkan, nama saya Nindi Julia Putri, absen 26. Saya Firda Octavianor, absen 34. Saya Muhammad Yoro, absen 20. Stay tune. Jadi kita mulai dari sejarah desain industri. Sejarah desain industri itu ada pada abad 18, 19, dan 20. Pada abad 18, desain industri itu fokus pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang diproduksi secara massal. Undang-undang pertama tentang desain industri itu The Designing and Printing of Linen, Cotton, Calicos, and Muslin Accent sekitar pada tahun 1787. Perkembangan desain pada abad 18 ini, industri masih dalam bentuk dua dimensi. Dan sistem pabrikan mulai dikenal tapi masih tradisional dengan bengkel kecil. Pada abad 19, lahirnya industri baru dengan proses mekanis untuk produk baru. Konsep utama yaitu kemanfaatan atau utility, dan cakupan desain industri pada abad 19 ini diperluas, meliputi bentuk tiga dimensi atau diatur melalui Sculpture Copyright Action pada tahun 1798. Pengaturan desain industri diperluas melalui Undang-Undang tahun 1814 dan 1839 yang mencakup desain dua dimensi dan tiga dimensi yang digunakan dalam proses produksi. Pada abad ke-20, perkembangan desain industri itu semakin pesat dan modern. Desain industri juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dan juga munculnya generasi baru desainer industri yang kreatif dan inovatif. Dan juga didirikannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan perlindungan desain industri. Nah, pengertian desain industri secara luas, desain industri itu adalah disiplin yang menggabungkan kreativitas dan teknologi untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Desain industri hadir di segala aspek kehidupan kita, dari benda-benda kecil sehari-hari hingga infrastruktur yang besar. Apa itu desain industri? Nah, banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya, apa ya desain industri itu? Sekarang aku jelaskan ya. Jadi desain industri itu adalah proses perancangan produk yang mempertimbangkan aspek estetik, fungsi, ekonomi, dan material. Tujuannya dari desain industri sendiri itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk memenuhi kebutuhan pengguna, membedakan produk dari kompetitor, dan menciptakan nilai tambah bagi produk. Mengapa sih desain industri itu penting? Nah, banyak juga yang pasti bertanya-tanya, mengapa sih desain industri itu penting? Jadi yang pertama itu untuk mempermudah kehidupan. Desain yang baik itu nanti akan membuat produk itu lebih mudah untuk digunakan dan dipahami oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Desain yang efisien itu dapat mengoptimalkan pengguna dan sumber daya. Yang ketiga adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif, di mana desain yang menarik secara visual dan intuitif itu dapat memberikan kepuasan kepada pengguna atau kepada masyarakat yang menggunakan desain industri itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mendukung keberlanjutan, di mana desain yang berkelanjutan itu akan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari produk itu sendiri. Di mana sih desain industri itu dibutuhkan? Produksi konsumen, produksi industri, ruang hobbit, dan layanan. Contohnya konsumen, elektronik, mainan. Contoh industri, mesin dan kemasan. Contoh publik, interior, eksterior. Dan contoh layanan, desain, interaksi. Kapan desain industri diperlukan? Satu, tahapan perencanaan produk, membentukkan bentuk, fungsi, dan material produk. Dua, proses produksi. Desain industri memastikan bahwa produk dapat diproduksi secara efisien dan massal. Tiga,
Peluncuran produk desain industri menciptakan identitas visual yang kuat untuk produk. 4. Siklus hidup produk desain industri terus berkembang untuk meningkatkan produk sering berjalannya waktu. Bagaimana sih desain industri memecahkan masalah? Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Desainer mengidentifikasi masalah yang dihadapi pengguna dan mencari solusi yang inovatif. Yang kedua, prototiping. Desainer membuat model fisik atau digital untuk menguji ide dan mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, pengujian pengguna. Desainer melibatkan pengguna dalam proses desain untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, literasi. Desainer terus memperbaiki desain berdasarkan hasil pengujian. Tokoh desainer populer. Yang pertama adalah Dieter Rams. Dieter Rams lahir tanggal 20 Mei 1932. Adalah seorang desainer industri Jerman yang paling erat kaitannya dengan perusahaan produk konsumen Braun, perusahaan furnitur Fitzroy, dan aliran desain industri fungsionalis. Pendekatannya yang tidak mencolok dan keyakinannya pada desain less but better telah mempengaruhi praktik desain serta estetika dan budaya abad ke-20. Ini adalah beberapa contoh karya dari Dieter Rams. Braun SK61 Radiogram, Braun Translator 1 Radio, Braun TB1 Portable Transistor Radio and Phonograph, Braun LA1 Speaker, Fitzroy Model 601 Longer Chair, Fitzroy 606 Universal Shelving System, Fitzroy 620 Gear Program, Braun Turn Arm Scale, Braun DS45 GG60 L450, Braun D100 CD Shortwave Radio Receiver, Braun Audio 310, Braun Regi 510 Stereo Receiver, Braun Atelier Series, Braun Ritter, Braun IBW30, Braun 8066 Kalkulator. Tokoh yang kedua adalah Philip Stark. Philip Stark lahir 18 Januari 1949, adalah seorang arsitek dan desainer industri Prancis yang dikenal karena berbagai rancangannya, termasuk desain interior, arsitektur, barang-barang rumah tangga, furniture, perahu, dan kendaraan lainnya. Karya-karyanya yang paling populer dibuat pada tahun 1980 dan 1990-an. Contoh karya dari Philip Stark yaitu Aprilia Moto, Asahi Breweries Headquarters, Motor Yacht, Sailing Yacht, Venus Motor Yacht, Hudson Car Design for Ameco, Chase Cortez, Canter, Georges Pompidou, Club Car Cartel Indianapolis Museum of Art, J. Salif LNC Indianapolis Museum of Art, Tabaret WW Vitra Indianapolis Museum of Art, Calendar for LSC, Hot Bertha Kettle for LSC, Table Center LSC Indianapolis Museum of Art, Master Charles Homage to the Master Arne Jacobus, Carlos Hermes, Eero Saarinen, Cartel Indianapolis Museum of Art, Gold Plate Gun Lamp Design for Floss, Lechuelic Knife, Voltage V by Stark, Louis Goschard. Nah, contohnya yang ada di sekitar kita, ada di kehidupan kita sehari-hari adalah jam tangan.
dan juga jam dinding. Terima kasih sudah menonton video kami.